Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat subuh yang berbahagia, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bersama-sama hadir kembali di tempat yang mulia, tempat yang suci, rumah Allah, untuk menunaikan suatu kewajiban kita, terutama salat subuh yang baru saja kita laksanakan secara berjemaah. Mudah-mudahan dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita, ibadah ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, marilah bersama-sama kita mohonkan kepada Allah kiranya tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut sunnah beliau, dan termasuk kita semua sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat subuh yang berbahagia, pada pagi hari ini melanjutkan kajian-kajian kita pada minggu-minggu yang lalu. Pada minggu kemarin Bapak Ibu kita menyampaikan tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang terakhir kajiannya tentang hadis riwayat Muslim, tentang apa-apa yang menjadi perintah itu, apa-apa yang menjadi larangan Allah itu. Sehingga dari penjelasan ayat dan hadis itu ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, masalah perbuatan yang keji secara lahir maupun tersembunyi yang kemarin. Kemudian kita lanjutkan pada pagi hari ini. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Banyak Pak, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Mudah Pak cara menafsirkannya. Ketika perbuatan itu tidak diperintahkan oleh Allah, maka perbuatan itu dilarang oleh agama. Maka perbuatan itu menimbulkan dosa. Kira-kira seperti itu. Tapi ketika itu merupakan perintah, anjuran dalam agama, maka itu pasti dapat pahala Pak. Pasti ada kebaikan di sisi Allah. Kan mudah cara kita menterjemahkannya antara perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa dan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan pahala atau kebaikan. Nah, salah satunya Bapak Ibu seperti minum khamar. Ini dikatakan dalam banyak ayat-ayat yang berbicara masalah minum khamar ini, Pak. Ada yang ngomong kalau di masyarakat kita, kalau dikit tak apa-apa, ada yang ngomong. Nah, minum khamar itu kalau dikit tak apa-apa. Kalau mabuk baru berdosa, ada juga yang model itu, Pak. Ada pendapat yang seperti itu. Nah, ini bahaya, Pak. Kalau orang sanggup sudah membicarakan tentang hukum Allah, kalau dikit tak apa-apa, kalau banyak baru berdosa. Jadi dalil itu memang model itu. Sebenarnya dalam Al-Quran jelas, Pak. Khamar itu kan dilarang oleh Allah. Kenapa? Nah, itu memang ada pengaruhnya, Pak. Ada mudarat yang besar, mudarat daripada manfaat. Sehingga ini dilarang oleh agama. Karena Allah lebih tahu tentang khamar itu, Pak. Kalau kita kan cuma tahu cuma enaknya, Pak, ya. Bisa bikin puyeng-puyeng kata orang. Menghilangkan stres. Ada yang berpikir seperti itu. Jadi ketika galau, ketika banyak masalah dalam hidup ini, sudah minum khamar baik. Sehingga diharapkan dengan minum itu maka akan hilang, Pak, beban-beban di dalam kehidupan kita. Nah, sementara tidak, Pak. Jadi apa yang sudah diharamkan oleh Allah itu, ya otomatis haram juga bagi kita. Jadi tidak ada istilah tawar-menawar. Kalau khamar itu sedikit juga tetap haram, Pak, hukumnya di sisi Allah. Karena antara zat dan sifatnya kan gitu. Jadi bukan masalah dikit banyaknya, bukan masalah mabuk dan tidaknya, tapi khamar itu minuman yang dilarang oleh agama. Jelas itu, Pak, dalam Al-Quran. Jadi perbuatan yang menimbulkan dosa seperti salah satunya minum khamar. Minum khamar.
Kemudian perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Berlaku aniaya sesama manusia dan merusak hak pribadi dan hak bersama. Perbuatan yang melampaui batas. Perbuatan yang melampaui batas itu, Pak, lah sudah keterlaluan kira-kira begitu. Lah sudah keterlaluan. Maka sudah dianggap melampaui batas. Banyak dalam agama Bapak Ibu hal-hal yang melampaui batas. Karena kata Allah, kalau yang sudah melampaui batas itulah perbuatan syaitan. Jadi bukan yang dikit boleh, Pak, bukan. Jadi kalau sudah melampaui batas memang perbuatan-perbuatan manusia itu sudah keterlaluan. Sudah berlebih-lebihan. Nah, kira-kira seperti itu. Maka ini diharamkan oleh Allah. Berlaku aniaya sesama manusia. Banyak, Pak, perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Ada merugikan orang lain, baik secara pribadi maupun secara hak bersama. Kalau pribadi itu perorangan, Pak. Satu demi satu itu pribadi. Tapi kalau kelompok itu hak itu namanya. Misalnya suatu organisasi, suatu perkumpulan, suatu majelis. Itu uang banyak. Dari 50 ada yang 100 kan gitu jumlahnya. Tapi kalau pribadi itu kita langsung menganiaya. Orang-orang yang menganiaya sesama manusia. Jadi menganiaya itu bukan cuma memukul bahasa gitu, Pak. Kalau kita kan penafsiran seperti itu, menganiaya itu memukul wong, membunuh wong. Sebenarnya menganiaya itu tidak seperti itu, Pak. Tapi penganiayaan itu kita mengambil hak-hak orang lain. Makanya kita ini ada hak apa? Hak bertetangga, hak berkeluarga, hak bermasyarakat, hak berpemerintahan. Ada kalau hak sudah diatur oleh hukum. Tetangga ada hak kita, Pak. Bagaimana kita cara bertetangga? Diajarkan dalam Islam. Kalau tetangga itu sakit, Pak, kita punya tanggung jawab. Hak itu. Ada kewajiban kita, Pak. Dia susah, kita punya kewajiban. Artinya ada kepedulian. Cara kita bermasyarakat itu, Pak, sampai sekecil-kecilnya. Jangan sampai mengganggu ketenangan orang lain. Nabut tip itu, Pak. Nabut TV. Hidup ke TV itu. Itu ada hak, Pak, bertetangga. Jangan mentang-mentang kita mampu belinya mahal, punya akunian, ada. Kita senang-senang, tapi tidak tahu, Pak, itu mengganggu orang lain. Itu bahaya, Pak. Inilah mengganggu hak sesama itu, Pak. Sehingga nanti muncul rasa benci, Pak. Ada kebencian, ada dendam, ada tidak senang. Nah, yang tidak senang itu, Pak, yang kita hati-hati. Yang menurut kita aman-aman dia punya akunian, nak apa dah. TV-TV akunian, tip-tip akunian. Nak menyanyi terserah dengan aku, suara akunian. Tapi kita tidak memikirkan hak orang lain. Siapa tahu, Pak, sebelah rumah lagi ada masalah. Siapa tahu lagi sakit kira-kira. Siapa tahu dia lagi banyak masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Siapa tahu dia nak istirahat, maka terganggu. Hati-hati kita di dalam bermasyarakat. Banyak yang seperti ini dilanggar oleh manusia. Dia merasa masalah-masalah kecil, biasa-biasa saja kan. Yang penting kan aman untuk pribadi dia. Tapi sementara kita tidak. Makanya muncul hak dalam Islam. Hak bertetangga cak mana. Gitu. Jadi ada semua, Pak, di dalam agama ini batasan-batasan yang sudah diatur oleh Allah. Kemudian hak bersama, tadi ada hak bersama, kita punya hak, Pak. Masjid kita punya hak, Pak, masing-masing. Pengurus, uang banyak, ya tak? Apa fungsi kita, Pak? Hak kita bersama, memakmurkan masjid ini. Jadi bukan cuma ketua masjid baik, punya tanggung jawab itu. Bukan cuma marbot baik, bukan cuma imam baik, seluruhnya punya tanggung jawab. Itulah hak bersama nama. Nah, yang hak bersama inilah, Pak, yang harus kita hargai, kan gitu. Kita hormati, kita patuhi.
Sehingga aman Pak di dalam suatu organisasi, di dalam suatu majelis, ketika berjalan sesuai dengan aturan, aman Pak, tidak ada masalah. Tidak. Sampai 3 tahun, 5 tahun, aman-aman Pak jadi pengurus masjid, tidak. Bahkan makmur masjid. Nah, ini yang kita harapkan Pak. Arti makmur itu bertambah, jemaah yang bertambah, kegiatan yang bertambah, syiar Islam lebih banyak. Nah, ini yang diharapkan dalam agama. Kemudian yang keempat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kami hormati, mempersekutukan Allah ini adalah perbuatan yang paling keji dan merupakan dosa yang besar yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Inilah Pak yang kita takutkan dalam hidup ini. Takutnya kalau dosa kita itu tidak diampuni oleh Allah. Ada juga yang mikir kalau yang dari sekutu itu kan, di lain kita mempersekutukan Allah, pasti diampuni oleh Allah. Maka berpikirnya seperti itu beda itu Pak. Orang menganggap bahwa dosa itu remeh, enteng gitu. Ada apa-apa dia minta ampun dengan Allah, kira-kira macam. Jadi ada niat, sudah unsur kesengajaan. Tapi kalau yang mempersekutukan Allah ini Pak berat, perbuatan yang paling keji dan merupakan dosa besar yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Syirik itu Pak yang mempersekutukan Allah itu. Yang kita lebih berhati-hati lagi di dalam kita berakidah. Pemahaman kita harus benar Pak. Ketika kita keliru, ketika kita salah, bisa saja menyimpang akidah kita. Nah, kalau sudah menyimpang mempersekutukan Allah, ini yang sangat paling dibenci oleh Allah. Jadi Allah tidak mau diduahkan Pak. Menduahkan Allah. Jadi ada percayaan yang lain, tapi percaya juga kepada Allah. Ada yang memang nyata-nyatanya syirik kepada Allah, tidak percaya dengan Allah Pak. Banyak orang-orang seperti itu Pak di dunia ini. Makanya misi dakwah itu selalu mengajak, selalu mengingatkan, oh ini jalan yang terbaik. Tapi ujung-ujung tidak pacak kita maksa Pak. La ikraha fid din, kata Allah. Tak ada kita bisa memaksa orang memeluk agama. Kamu harus Islam. Kalau tidak Islam kami bunuh. Tak boleh begitu. Dari masa dulu kan seperti itu. Bagaimana dakwah Nabi menyampaikan risalah tauhid ini Pak, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, sudah ada paksaan. Tinggal cara penyampaian itulah yang diharapkan dalam agama. Maka ada yang namanya akhlak itu. Bagaimana cara Nabi berdakwah? Nah inilah Pak yang nak kita contoh itu. Walaupun tidak sepenuhnya kita nih Pak dapat mencontoh, tapi setidak-tidaknya kita tahu, oh ini cara mendakwahkan agama itu. Mendakwahkan agama itu seperti itu. Jadi ada sentuhan Pak. Jadi bagaimana caranya mengajak orang supaya tersentuh dengan agama itu. Jadi bukan semena-mena, bukan memaksa, ada. Kenapa kata Allah kepada Nabi, ketika kamu untuk keras lari umat itu Pak. Tapi dengan sikap yang lemah lembut itulah, insyaallah Pak. Nah, nyentuhnya di hati ini muncullah Pak keyakinan itu, ada rasa cinta kan itu. Tapi kalau sudah diawali dengan kekerasan, maka lari kata Allah. Nah, uang tu lari Pak. Ada. Artinya kita berhati-hati di dalam berdakwah ini Pak, dalam mengajak umat menyampaikan misi agama ini Pak. Tidak sembarangan, tidak basing-basingnya Pak. Harus berhati-hati gitu supaya ada sentuhan. Nah, kalau sudah ada rasa kecintaan Pak terhadap agama, insyaallah orang akan meninggalkan segala-galanya Pak. Berani berkorban, berani berjihad Pak terhadap agama. Kenapa? Muncul sudah rasa cinta di dalam hatinya. Nah itulah yang harus ditanamkan. Maka ini sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah itu. Baik di kota Mekah maupun di kota Madinah. Bagaimana cara Nabi mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Walaupun tidak seluruhnya Pak. Ada juga yang masuk Islam kemudian keluar lagi, ada juga yang model itu. Ini kembali ke masalah hidayah. Ada yang memang tidak mau benar-benar menolak, menentang. Ada juga yang seperti itu.
Ada belum sampai Nabi menyampaikan itu, dengan Nabi dah sudah percaya banyak yang model itu, Pak. Belum menyampaikan risalah tauhid itu, orang sudah percaya dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW itu, Pak. Jadi dari situ sudah banyak, Pak, corak manusia itu bilang. Tak baca kita jadikan satu, tinggal pemahaman kita, dan inilah yang kita harapkan hidayah dari Allah itu, Pak. Supaya kita selalu menuju jalan siratal mustaqim itu, Pak. Menuju jalan yang lurus. Mempersekutukan Allah tidak ada dalil yang membolehkannya, dan tidak ada pula wahyu Allah. Tak ada dalil. Carilah dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang membolehkan mempersekutukan Allah. Tak ada. Ayat mana kira-kira? Dalam Al-Quran itu kita kaji-kaji ketemu. Tak ada perintah Allah untuk menduakan Allah, mempersekutukan Allah, itu tak ada. Dan tidak ada wahyu yang turun langsung kepada Nabi Muhammad tentang perintah boleh kita menduakan Allah misalnya. Sudah semayang ini, semayang itu. Tidak, sudah nyembah ini, nyembah itu. Tak boleh dalam agama Islam. Maka dalilnya tidak ada, wahyunya tidak ada. Maka ini dikatakan suatu perbuatan yang sangat keji, Pak. Dosa yang paling besar yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling kita takutkan, Pak. Kalau kita punya dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, na'udzubillahi min dzalik. Belum lagi dosa yang lain-lainnya sudah banyak, nunggu ditambah dosa yang model itu pula. Bertambah dia. Makanya kita berhati-hati, Pak. Dalam hidup beragama itu selalu kita berhati-hati. Ya, apalagi yang berkaitan dengan masalah akidah tauhid ini, Pak. Kita lebih berhati-hati. Masalah muamalah, Pak, enak kita sesama manusia, urusan dunia ini, Pak. Bukan dalam arti kita bebas, tidak. Tapi kalau masalah akidah tu kita lebih meniti lagi, Pak. Jadi lebih berhati-hati lagi, jangan sampai nanti kita keliru, jangan sampai nanti kita salah. Karena banyak bisikan-bisikan syaitan ini, Pak, yang kadang-kadang membuat hati kita bimbang, yang membuat hati kita ada sedikit keyakinan, model-model itu. Perbuatan manusia yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah seperti dengan berhala. Jadi dulu kan seperti itu, Pak. Di Makkah itu kan banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang menyembah berhala itu, patung-patung yang dibuat kemudian disembah, dibuat disembah. Maka dilarang, Pak, dalam Islam. Maka itu yang misi Islam itu untuk memberantas kemusyrikan itu, Pak, yang didakwakan Nabi lebih kurang 13 tahun di kota Makkah. Jadi lebih banyak berbicara masalah ketauhidan, Pak, masalah akidah. Jadi ayat-ayat yang memang turun di Makkah Makkiyah itu, Pak, banyak berbicara masalah akidah, tauhid. Karena itu modal. Kalau yang muamalahnya, ibadahnya itu sudah Nabi berdakwah ketika di Madinah, Pak. Maka ayat-ayat Madaniyah itu lebih cenderung dia lebih banyak berbicara masalah masalah hukum. Tapi kalau masalah akidah tauhid itu sudah disampaikan pada awal datangnya Islam itu. Makanya cara kita berdakwah memang harus seperti itu, Pak. Jadi kaget dulu lah belajar semayang itu. Kaget dulu lah belajar puasa itu. Ya tak? Gitulah mengkaji masalah zakat. Gitulah mengkaji masalah haji. Mantapkan dulu akidah dulu, Bapak. Mantapkan tauhid dulu. Yang lain itu ngikut baik, Pak. Kalau sudah akidah itu kuat, semayang itu gampang. Tapi kalau keyakinannya masih ragu-ragu, belum kuat, belum mantap, syafa Allah itu. Tauhid itu apa? Berat, Pak, semayang. Tidak? Berat semayang. Tapi kalau sudah menghujam akidah itu di dalam batin kita, Pak, maka tidak kata istilah berat itu. Maka terasa ringan, bahkan nikmat kata Nabi. Kan gitu. Jadi bukan menghilangkan beban yang berat, muncul nanti suatu kebaikan di dalam diri kita itu, Pak. Itulah nikmat. Itu lebih hebat lagi, Pak. Kalau sudah berbicara nikmatnya iman itu lebih tinggi lagi sudah. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang-orang yang sudah ikhlas, kan gitu. Maka terasa enak ibadat, Pak. Rasa nyaman, ada.
tidak terbebani. Kalau belajar sholat mudah Pak. Yang penting kita baca Quran. Dari takbiratul ihram sampai salam, baca belajar. Cuma kemana sholat kita ini kemana? Bukan sekali itulah sholat itu Pak. 5 waktu sehari semalam. Itu yang wajib. Sampai mati. Tidak berhenti itu Pak. Kalau cuma sekali yuk. Tapi tidak. Sholat itu sepanjang masa. Yang meninggalkan cuma karena uzur saja. Uzur syar'i yang dibenarkan oleh agama. Kita baca muat-muat baik Pak uzur syar'i itu. Ada yang dikehendaki oleh agama. Maka berat Pak pelaksanaan ibadah. Maka tauhid dulu digodok oleh Nabi. Supaya orang kalau sudah bertauhid, yakin kepada Allah itu, maka pasti akan menaikkan suatu kewajiban-kewajiban. Tapi ketika masih goyang, maju mundur, belum paham, berat juga Bapak Ibu. Berat. Maka inilah yang didakwahkan oleh Nabi. Kemudian batu kuburan. InsyaAllah Pak. Banyak orang-orang menyembah batu kuburan. Kalau di Jawa itu Pak, kalau wali-wali Allah, orang-orang soleh, para imam, para kiai, para ulama, bertakziah itu rame. Ziarah kubur. Ziarah kubur. Silakan saja Pak. Dalam Islam memang disunnahkan untuk ziarah. Tapi ziarah itu hati-hati. Kalau salah Pak, bisa bahaya. Banyak yang berziarah minta ke kuburan, Masya Allah. Tidak usah jauh-jauh Pak, di Palembang ini banyak yang datang ke Kertopati itu, Kiai Morokan, minta, tak jodoh, la ilaha illallah. Semayang itu Pak, puasa itu. Ada yang haji, Pak benar. Kalau salah akidah sudah. Takut Pak, jangan main-main. Minta dengan Kiai Morogan. La ilaha illallah. Apa Nabi Kiai Morogan? Alangkah hebatnya. Ini yang tauhid yang salah itu. Kalau cuma ziarah, silakan saja. Dengan siapa mana kita ziarah? Ziarah itu Pak kata Nabi mengingatkan bahwa kita juga nak mati. Kira-kira model itu. Suatu hari dan suatu saat kita seperti ini. Nah kira-kira itu. Maka kata Nabi banyak-banyak berziarah kamu. Dengan ziarah itu kan ingat, oh kita juga nak mati. Ibarat makan tidak kenyang ego Pak. Ya tak? Kenapa? Agak mati kita ni. Tinggal. Ya, kalau sudah mati itu tinggal segala-galanya. Maka ziarah. Inilah salah satu yang menyadarkan kita Pak. Ziarah. Yang kedua menumbuhkan cinta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita ziarah dengan orang tua, rasa ada rasa cinta. Kalau doa Pak, ya di rumah Pak aja. Tak perlu nak balik ke Lampung, tak perlu nak balik ke Jakarta. Doa itu sampai kehadiran Allah. Tapi dengan ziarah itu beda Pak. Nah kita langsung temu dengan kuburan itu. Beda. Ingat lagi kita Pak. Kalau kejingok dengan tak kejingok itu beda tu Pak. Oh kalau sudah kita jingok kubur tu muncul Pak kesadaran kita. Oh ya kita juga nak mati. Sadar kita Pak. Bukan nak minta. Ini yang berduyun-duyun ke kubur itu kemana Pak arahnya? Itu bahaya. Dianggapnya wasilah, bukan wasilah. Nah, bukan wasilah itu Pak. Salah wasilah dalam berakidah. Apa kita nak minta dengan kuburan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang kita anggap suci? Yang kita anggap suci mulia. Kita yang anggap suci mulia. Menurut pandangan Allah, wallahu a'lam Pak, kita tak tahu. Ada. Makanya tidak boleh kita Pak. Hati-hati. Kalau cuma berziarah silakan saja mendoakan kan gitu. Wong sudah mati nak minta, minta apa? Hebatnya kita nak minta dengan orang mati. Dia makan lagi tak nak minta. Nah. Dikoreksi lagi Pak. Iman kita tu dikoreksi lagi gitu. Pemahaman keagamaan kita dibenari lagi. Takut kalau keliru salah, kalau muncul syirik dalam hal seperti itu, bahaya. Jangan main-main. Nah. Kalau yang fatung itu adalah nyata-nyata Pak, kira-kira seperti itu. Nyata itu. Ini itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang Islam ini. Datang ke kuburan.
Jadi bukan ziarah sampai kemana-mana tapi ada kena. Ada kena, wasilah. Masya Allah. Kemudian pohon kayu dan lain-lain. Banyak Pak pohon-pohon kayu, Pak kayu besar. Kalau dusun-dusun dulu Pak, banyak yang model itu. Kalau sekarang kan di kota-kota sudah habis kalau jadi perumahan, kalau jadi jalan kalau. Kalau dusun-dusun masih banyak kayu-kayu yang besar, yang rimbun, yang rindang kan gitu. Kadang-kadang dibuat orang sesembahan. Dibuat orang sesembahan. Sang nomor, sang togel. Insyaallah. Banyak peneng kalau bahasa kita tidak. Peneng yang model itu. Berakidah sudah salah. Bagaimana kita ini akan mendapatkan suatu ketenangan di dalam hidup ini? Kita lah salah, Pak. Salah langkah. Nyalakan Allah, tapi kita yang bodoh. Menunjukkan suatu perbuatan bodoh tanpa mempergunakan akal dan pikiran itu, Pak. Dijelaskan. Jadi suatu perbuatan itu konyol kalau bahasa kita. Bodoh perbuatan itu. Minta dengan kuburan, menyembah pohon, segala macam. Ya. Tapi secara akal kita tidak berfungsi. Ya. Ada, akal kita tidak berfungsi. Kalau akal kita berfungsi, Pak, ini panas, ini dingin, pegang yang mana kita? Pegang yang dingin lah. Apa pegang yang panas? Ini jurang, ini jalan. Kemana kita? Ke jalan lah, jalan yang bagus sudah. Tidak mungkin kita ke jurang. Itu akal namanya. Maka di Tuhan akal ini yang mahal harganya ini, Pak, yang tidak ternilai, Pak. Itulah sebenarnya menuntun kita melalui akal. Maka kalau tidak benar menurut akal, tidak usah dimeloi, Pak. Maka muncullah nafsu di situ. Nah, kalau nafsu itu bisikan syaitan yang mengajak kita mengalahkan akal kita ini, Pak. Bodoh kita. Karena kita dikalahkan oleh nafsu. Sementara nafsu harus kita kalahkan. Kan orang yang menyimpang itu seperti itu, Pak. Karena akalnya sudah tidak berfungsi. Berfungsi tapi salah. Tertekan, dia dibawa oleh nafsu. Nafsu itu siapa? Syaitan. Syaitan itu siapa? Ya Masya Allah, musuh kita, Pak, yang selalu mengajak kita kepada jalan-jalan yang sesat. Oh, kalau kita sadar, mikir kita, Pak. Nah, itulah makanya fungsi agama itu meredam seperti itu, Pak. Oh, kalau salah keliru tinggalkan. Mana? Kalau terlanjur, hati-hati, Pak. Banyak-banyaklah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Artinya takut, Pak, kalau perbuatan kita itu salah. Kemudian yang kelima, Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak diketahui. Banyak ini, Pak, yang terjadi di dalam masyarakat. Mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak diketahui. Hati-hati, Pak, menetapkan hukum, hati-hati gitu. Banyak orang menetapkan hukum, seperti membuat-buat hukum dalam agama sekehendak hati dengan mengatakan ini halal, itu haram. Itu hati-hati, Pak. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Kalau kita tidak tahu, kaji lagi, buka lagi Al-Quran. Apa iyo ini, apa haram hukumnya, apa ini halal. Jangan buat-buat, Pak. Rasa-rasanya, itu jangan, tidak boleh dalam hukum model. Rasa-rasanya. Rasa-rasanya halal, rasa-rasanya haram. Boleh, minuman itu kan, kalau sedikit tak mabuk. Yang khamar itu, Pak. Nah, ini kan menetapkan hukum. Memutar balikkan hukum. Hati-hati itu, Pak, bahaya dalam agama. Uang ikut dari siapa? Dari si anu. Enak kalau sikok. Jadi 3, jadi 10, jadi 100, jadi 1000. Tanggunglah dosanya, Bapak. Dengan Allah kita sudah berdosa, dengan manusia jelas kita berdosa. Maka tidak bisa model itu, Pak, mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak diketahuinya. Jadi kita ini manusia, Bapak Ibu, tidak semuanya kita tahu, Pak. Sedikit diberikan oleh Allah pengetahuan di dunia ini. Apalagi yang berbicara masalah hukum. Hati-hati, Pak. Kalau sekolah itu kan ada jurusan, Pak. Ada yang IPA, ada yang IPS, ada yang biologi, ada matematik. Kalau di fakultas kan begitu, ada yang dakwah, ada yang syariah, ada yang tarbiyah. Kemana arah-arahnya, Pak? Oh, ini kajiannya ke pendidikan. Dia lebih menguasai di bidang pendidikan. Ini orang-orang di bidang dakwah, usuluddin. Dia mengkaji masalah agama lebih dalam. Kaji ini keagamaan. Asal usul agama Islam, masalah usul agama yang tidak Islam, agama-agama yang lain, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dia paham itu, Pak. Karena dia tahu asal usulnya. Ada yang mengkaji masalah syariah, hukum, berkaitan masalah hukum. Beda itu, Pak. Kita ditanya masalah hukum, kita di bidang pendidikan, kalau tidak nyambung, Pak. Tak nyambung itu. Karena bukan bidang kita.
Tahu mungkin Pak, cuma sebahagian saja. Ada. Ditanya masalah agama, beda lagi itu Pak. Maka tidak akan mampu kita galau-galonya itu Pak. Artinya ada bidang-bidang gitu nih Pak. Nah, dengan bidang-bidang itu kita sadar, oh ini bukan bidang kita. Maka jangan kita mudah mengambil keputusan, maksudnya seperti itu. Oh kalau kita kurang paham, kalau kita tidak tahu, kaget dulu Pak. Kita cari dulu dalilnya, kita tanya dulu. Kira-kira seperti itu. Jangan kita memutuskan. Takut kita apa? Takut lagi salah Pak di dalam menetapkan hukum itu. Itulah makanya mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kita ketahui. Yang kita tidak tahu. Seperti membuat hukum dan agama sekehendak hati dengan mengadakan itu halal dan haram. Padahal tidak mempunyai ilmu dalam soal itu. Kita tidak tahu Pak sebenarnya di bidang kita tidak paham. Cuma dengar-dengar baik, kalu-kalu baik. Nah, tidak bisa Pak kalu-kalu baik dalam hukum ini. Tidak. Kalau sudah berbicara masalah hukum ini berat itu pertanggungjawabannya. Kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mudah saja memutarbalikkan hukum. Nah ini diputar-putar. Hati-hati Pak, memutar di bidang hukum. Salah benar, benar salah. Ya kalau dunia ini lolos. Tapi nanti pengadilan Allah berat itu Pak. Ada yang memutarbalikkan hukum. Yang halal dikatakan haram dan yang haram dikatakan halal. Banyak yang model itu Pak yang terjadi di dunia ini Pak. Apalagi sudah bicara masalah jabatan, bicara lagi masalah uang. Nah, uang galak mengorbankan itu Pak. Berarti dia tidak takut dengan hukum Allah, ya silakan saja. Tanggung risikonya dewe Pak. Nanti dia akan berhadapan dengan Allah. Kalau kita tahu, jangan Pak. Tak berani kita. Takut kita. Banyak yang korban. Mana? Yang salah dibuat benar, yang benar dibuat salah. Coba kalau kita Pak, kena yang model itu. Kira-kira macam mana? Udah enak Pak. Enak. Sakit. Kita. Apalagi hukum. Bertambah lagi nih Pak. Berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan seperti ini sangat dilarang oleh Allah sebab bisa menimbulkan agama-agama yang palsu atau bisa menjadikan agama yang benar jadi agama yang batil. Nah inilah Pak yang kita khawatirkan. Dalam dunia ini banyak muncul paham-paham ini. Nah, banyak muncul paham-paham. Kita khawatir. Ya, kalau lagi masih sholat, lagi masih puasa, masih keluarga zakat, masih melaksanakan ibadah haji, masih tahu yang haram, masih tahu yang halal, cuma beda-beda tipis kata orang. Maka kita ada mazhab. Nah, ada mazhab itu yang 4 yang kita percaya di Indonesia ini. Memang pada intinya Pak beda-beda kira-kira seperti itu. Dalam hal inilah kita harus bijak kata orang. Oh kalau pahamnya seperti ini ya silakan saja. Kalau pahamnya seperti ini silakan saja. Tidak bisa kita maksa, kamu harus pahami ini, tidak boleh gitu. Tinggal muncullah cara kita menghargai ilmu. Nah, tapi kalau sudah menyimpang, hati-hati. Kan ada paham yang sholat itu tidak perlu dipraktekkan Pak. Ingat saja ada yang paham seperti itu. Dia mengambil kata zikir. Sholat itu kan maknanya juga zikir Pak. Ingat kepada Allah. Menafsirkan ayat seperti itu. Maka artinya ketika kita sholat itu zikir, itu ingat dengan Allah. Maka tidak perlu ibadah, tidak perlu lagi Allahu Akbar. Nah, dari takbiratul sampai ihram itu sampai salam tidak perlu lagi. Kenapa? Karena salah satu pengertian sholat itu adalah ingat. Jadi misalnya kita naik mobil Pak, tum zuhur, oh ingat kita sholat zuhur ya sudah. Oh lemaknya Pak, yang model itu. Apa model itu hukum seperti itu? Apa memang itu Nabi dulu Pak? Kan ini kan perlu kajian lagi Pak. Artinya apa? Mengkaji itu sekehendak kita, itu nafsu itu Pak. Membuat sendiri hukum itu. Ada. Oh Nabi Pak melaksanakan sholat ini dipanggil oleh Allah. Ada. Ke langit yang ke-7 dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu untuk memperkuat akidah Pak. Oh dasar sholat itu seperti itu Pak.
langsung Allah memberikan wahyu untuk melaksanakan perintah solat itu. Aduh, yang cuma diingat saja lah sudah selesai solat. Alangkah lemahnya. Itu Al-Quran, Pak. Bukan kata ulama, bukan kata ustaz. Al-Quran diperkuat oleh hadis Nabi. Maka keyakinan seperti ini harus mantap, Pak. Jangan dirubah-rubah lagi. Ada, itu kan sudah dalil pegangan kita selaku umat Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada muncul paham-paham yang model itu, kita melok, kita goyah, berarti iman kita belum kuat, Pak. Dalam agama ini bukan mencari nikmat, bukan mencari mudah, Pak. Itu kan mudah. Tidak perlu lagi berwudu, tidak perlu lagi nak menghadap kiblat, tidak perlu lagi nak menutup aurat, tidak perlu lagi nak suci dari hadas. Yang penting kalau sudah niat, sudah. Oh, aku niat salat zuhur, sudah. Karena menafsirkan zikir itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya dalam agama itu, Pak. Yang banyak muncul sekarang. Kita ngeri yang model-model ini. Beda generasi-generasi yang akan datang. Kalau mengkaji keislaman ini, Pak, tidak berhenti, tidak putus-putus, tidak selesai-selesai, tetap terus kita berjalan berdakwah. Cuma arahnya itu kemana? Arah kita berdakwah itu kemana? Kalau mengajak orang sesat, ini bahaya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi, Pak Ibu. Dari perbuatan seperti inilah timbulnya perpecahan-perpecahan dalam agama. Mereka mengaku tahu dalam persoalan agama, tapi yang sebenarnya mereka tidak mempunyai pengetahuan. Nah, itulah tadi, Pak. Tak perlu bertindak di bidang akidah tauhid, Pak. Tapi seolah-olah tak paham dengan agama ini. Maka itulah berani mengatakan, oh ini boleh. Nah, itu yang hati-hati, Pak. Dari mana bolehnya itu, Pak? Itu bahaya. Sengaja atau tidak disengaja, pekerjaan mengada-adakan seperti ini dilarang oleh Allah. Apalagi untuk menentukan suatu hukum dalam Islam. Untuk menentukan hukum itu harus ada dalil yang nyata, baik dari Al-Quran ataupun sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu sekalian kami hormati, inilah kajian-kajian sedikit demi sedikit kita dalam hidup beragama ini, di dalam rangka meningkatkan ibadah. Jadi pemahaman kita, oh itu agar lebih terpelihara lagi, Pak. Nah, akidah yang kita miliki, keyakinan kita jangan sampai terkotori nanti. Kalau akidah ini, Pak, sudah rusak, kalau akidah ini sudah tidak benar, Pak, maka dia akan berpengaruh kepada masalah-masalah lain. Maka inilah yang tetap kita pelihara, ada yang tersimpan di dalam batin kita ini, Pak. Maka inilah hati harus kita jaga, iman harus kita jaga, sehingga iman tetap bersemayam, Pak, dalam kebenaran. Nah, jadi jangan sampai kita mudah, Pak, terbawa oleh hal-hal yang seperti itu, yang menurut kita gampang, mudah. Nah, ada lemah, laju. Nah, ada agama itu tidak seperti itu, tidak berubah seperti itulah, Pak. Jadi tauhid itu dari dulu, dari masa Nabi berdakwah sampai sekarang masih model itulah, Pak. Tauhid itu tidak ada perubahan sama sekali. Hanya saja mungkin di dalam memahami. Nah, kalau sudah menafsirkan, memutuskan, menetapkan hukum, itu beda lagi, Pak. Nah, cara pemahaman itulah dengan berbagai ilmu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini, karena waktu dan waktulah yang membatasi kita. Masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita mohon ampun dan kita berdoa, mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah taklim ini kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi